Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara dengan masyarakat tentang bab 4 instrumen pemerintah menurut Hukum Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Ita Oktaviana, NIM 2019 1011031140. Yang pertama adalah pengertian instrumen pemerintah. Instrumen pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah alat-alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran dan lain-lain yang masuk dalam public domain atau milik publik. Pemerintah juga menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan, mengatur dan menjalankan urusan pemerintah dan kemasyarakatan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum, keperdataan dan sebagainya. Sebelum menguraikan macam-macam instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tindak pemerintah, terlebih dahulu perlu disampaikan mengenai struktur norma dan hukum administrasi negara yang dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami instrumen hukum pemerintah. Norma hukum yang dapat dalam melakukan perdata atau pidana dapat ditemukan dengan mudah dalam pasal tertentu. Misalnya, ketentuan tentang apa itu pembunuhan atau perjanjian. Sementara itu, untuk menemukan norma dalam hukum administrasi harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait sejak tingkat yang paling tinggi dan bersifat umum abstrak sampai yang paling rendah yang bersifat individual konkret. Yang kedua adalah fungsi dan manfaat instrumen pemerintah. Pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan melalui penggunaan instrumen-instrumen pemerintah. Instrumen tersebut diperlukan agar fungsi pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan secara efektif. Pelaksanaan fungsi pemerintah dapat dilakukan dengan mendayagunakan instrumen-instrumen pemerintahan. Instrumen-instrumen pemerintahan tersebut dapat diklasifikasikan yaitu adalah instrumen yuridis. Itu merupakan instrumen yang meliputi peraturan perundangan atau kebijakan-kebijakan lain yang sifatnya otoritas pemerintah. Selanjutnya, ada instrumen material, merupakan instrumen yang sifatnya bersifat material seperti pengadaan barang dan jasa, pembiayaan pembangunan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah instrumen personil atau kepegawaian, merupakan instrumen yang diadakan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan pegawai. Selain itu, pemerintah berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai dan mutasi setiap tahunnya. Penerimaan pegawai dibatasi oleh kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah instrumen keuangan negara, merupakan instrumen pemerintah guna mengatur pengeluaran pemasukan negara. Yang ketiga, yaitu ada macam-macam instrumen pemerintah menurut hukum administrasi negara. Instrumen pemerintah yang dimaksud tadi dalam hal ini alat-alat sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Instrumen pemerintah diklasifikasikan menjadi 4, yaitu adalah tadi instrumen yuridis, instrumen material, instrumen personil atau kepegawaian, dan instrumen keuangan negara. Keempat, yaitu adalah cara pembuatan peraturan sebagai salah satu instrumen pemerintah. Sebagai pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu harus memperhatikan beberapa persyaratan pembuatan dan penerapan peraturan kebijakan, juga harus memperhatikan beberapa persyaratan. Pembuatan peraturan kebijakan harus memperhatikan hal-hal, yaitu ada 1. Ia tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung kewenangan diskresioner yang dijabarkan itu. 2. Ia tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat. 3. Ia harus dipersiapkan dengan cermat semua kepentingan, keadaan-keadaan, serta alternatif yang perlu dipertimbangkan.
4. Isi dari kebijakan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena peraturan tersebut. 5. Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijakan yang akan ditempuh harus jelas. 6. Ia harus memenuhi kebutuhan kepastian hukum material, artinya hak-hak yang telah diperoleh dari warga masyarakat yang harus dihormati, kemudian juga harapan-harapan warga yang pantas ditimbulkan jangan sampai diingkari. Sedangkan dalam penerapan atau penggunaan peraturan kebijakan harus memperhatikan hal-hal, yaitu ada 1, harus sesuai dan serasi dengan tujuan undang-undang yang memberikan dealing freeze atau ruang kebebasan bertindak. 2, serasi dengan asas-asas hukum yang berlaku seperti asas perlakuan yang sama menurut hukum, asas kepatutan dan kewajaran, asas keseimbangan, asas pemenuhan kebutuhan dan harapan, dan yang terakhir adalah asas kelayakan mempertimbangkan segala sesuatu yang relevan dengan kepentingan publik warga masyarakat. 3, serasi dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai. Peraturan kebijakan sesuai dengan kemunculan bukan berasal dari kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan, karena itu tidak dapat diuji dengan berdasarkan pada aspek Rechtmäßigkeit berdasarkan hukum administrasi negara. Pengujian peraturan kebijakan adalah aspek Dollmäßigkeit dengan menggunakan asas-asas umum pemerintah yang baik atau AAUPB, khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang dan asas larangan sewenang-wenang. Maksudnya lainnya kebijakan pemerintah akan dikategorikan sebagai kebijakan yang menyimpang sehingga di dalamnya ada unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur sewenang-wenang. Sekian penjelasan dari hasil wawancara dengan masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.